Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri. Disiarkan langsung dari studio Komuji Creative Play. Selamat datang di Creativity Movement 2022. Yuhu, yeay. Akhirnya ketemu lagi di Creativity Movement. Dan alhamdulillah di tahun 2002 ini Creativity Movement digelar kembali. Yeay, setelah menunggu lama kabar akhirnya gak usah nunggu-nunggu lama, ternyata di awal tahun langsung digaskeun Creativity Movement. Setelah 2 tahun lalu berbagai kota sudah disambangi, mulai dari ada Cirebon, Sukabumi, Bogor, Bandung, Kabupaten Bandung. Dan di tahun ini alhamdulillah untuk pembuka Creativity Movement 2022 kita menyambangi kota Depok. Yeay. Terkotrek. Kenapa harus terkotrek ya? Oke, untuk teman-teman semua sebagai informasi ya, saya akan nge-recall apa itu Creativity Movement ya. Jadi Creativity Movement ini adalah sebuah rangkaian berantai yang digabungkan dari 2 kata, yaitu kreatif dan city. Jadi Creativity ini merupakan gagasan utama untuk menandai sebuah kota dengan semangat kreatif melalui mural pada ruang-ruang publik. Tema ini juga bertujuan untuk membangun atmosfer dan simpul-simpul kreatif pada berbagai kota di Jawa Barat. Sehingga di masa mendatang gak cuman kota Bandung yang menonjol sebagai jaringan World Creative Cities di dunia. Namun juga seluruh kota di Jawa Barat dan juga harapannya se-Indonesia. Jos banget ya. Tema ini juga selaras dengan hasil penelitian dari British Council, FUPN dan UNESCAPE.
mereka meneliti apa ya ini ya? Oh ya, mengemukakan bahwa bidang usaha terbesar masyarakat Indonesia ternyata ada pada wilayah industri kreatif. Dan di kesempatan ini komunitas mural Bundang kan jadinya komunitas mural Bandung mengambil peran di sini dan mengambil peran melalui tentunya aktivitas mural yang dimana mural merupakan aktivitas ekspresi kesenian yang memiliki presensi cukup kuat pada masyarakat karena ia hadir nggak cuma di ruang-ruang steril seperti galeri, pameran, museum dan lain sebagainya, tapi mereka hadir dekat langsung dengan masyarakat. Di mana ya, di taman-taman, di gang-gang kecil, di ruang publik, di gedung pemerintahan, di semuanya ada. Makanya mural itu cukup kuat presensinya. Dan di tahun ini diberi kesempatan ya, alhamdulillah Creativity Movement yang dipersembahkan oleh komunitas mural Bandung juga disponsori, jangan lupa sponsor, disupport oleh Komuji Indonesia dan Inara, dan tentunya the one and only, the biggest sponsor in the world. Terima kasih kepada sponsor Creativity Movement, Bang BJB. Terima kasih Bang BJB, terbaik. Ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk membuka rangkaian tahun 2022 ini kita sudah menyambangi Kota Depok. Ya. Di mananya? Kita lihat dulu ya. Ini ada salah satu cuplikan video tentang salah satu daerah di Depok yang akan disambangi, yang akan diindahkan melalui Creativity by komunitas mural Bandung. Inilah, kita lihat dulu video Situ Rawa Kalong. Check it out. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.
Nah itu dia cuplikan video situ Rawa Kalong yang ada di Depok. Itu daerahnya kayak ada jalan kecil gitu, terus ya jalan setapak lah, sepeda, motor juga bisa. Terus ya tadi kan sesuai namanya situ Rawa Kalong, ada rawa, ada danau besarnya. Itu salah satu wilayah di Depok yang disambangi oleh Creative City untuk diperindah. Gimana jadinya? Saya juga nggak tahu. Ya, kayaknya saya di awal nggak memperkenalkan diri ya. Lupa loh. Saking saking apa ya, excitednya akhirnya Creativity Movement diselenggarakan lagi. Saya sampai lupa memperkenalkan diri. Ya, di acara ini ada saya Rangga Ramadita yang akan memandu acara ini. Selain memandu acara, saya juga bisa memandu lagu. Oke, di rangkaian hari ini kita akan ngeriak juga, kita akan ngeriak hasil prosesi dan juga prosesi dan hasil mural di Depok. Nah, terus kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pelaku akademis, salah satu akademisi di Bandung, di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau perihal beliau dan juga tanggapan beliau tentang mural, dan tentunya kita juga akan ngajak beliau untuk ngeriak juga nih, oh ini gimana nih Pak, menurut Bapak gimana ya, gitu-gitu ya. Kita akan di situ dan juga tentunya akan ada penampilan musik dari Revolution ya. Baik Komuji Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, kita akan menyaksikan sambutan ya, sambutan dari Gubernur Jawa Barat 1, Bapak Ridwan Kamil, dan juga sambutan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat, Bapak Gemilang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menyambut mengapresiasi para seniman yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menunjukkan kalau Jawa Barat sangat terbuka, bebas, selama bertanggung jawab terhadap ekspresi seni, ekspresi peradaban kita dengan cara yang seni, dengan cara yang artistik. Terima kasih untuk juga para sponsor yang terus mendukung acara ini, dan sekali lagi keren. Selamat untuk para seniman mural Jawa Barat. Selamat berkarya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemilang, Kepala UPTD PSDA Ciliwung Cisadane, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah melakukan penataan dan revitalisasi Situ Rawa Kalong yang menjadikan Situ Rawa Kalong sebagai destinasi wisata baru di Kota Depok. Ucapan terima kasih juga kepada Bank BJB atas CSR-nya dalam pelukisan mural di sekeliling Situ Rawa Kalong. Mural tersebut menggambarkan semangat Kota Depok yang dinamis, maju, berbudaya, dan sejahtera, tentunya dalam bingkai Jabar Juara Lahir dan Batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri. Ya, itulah sambutan dari Gubernur Jawa Barat ya, Jawa Barat 1, Bapak Ridwan Kamil, terima kasih banyak. Dan juga sambutan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat, Bapak Gemilang, terima kasih banyak atas sambutannya. Dan sekarang kita seperti yang sudah disampaikan di awal ya, selain kita bakal melihat prosesi dan hasil mural di Depok, kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu
mahasiswa. Salah satu mahasiswa di Bandung. Kenapa disebut mahasiswa? Karena dia tidak mau diperkenalkan sebagai pengajar. Makanya jadi mahasiswa aja. Ya, kenapa kita mengundang beliau? Mari kita mulai aja biar nggak bingung ya. Kita sambut Pak Ilham. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak lagi salah. Alah, Kak Ilham. Kak Ilham. Halo Kak Ilham, apa kabar? Baik. Oke. Kabarnya baik juga. Baik juga. Udah kalau lama dulu. nggak ketemu Iya, gitu ya. tepang sono. Tembak sana atau Apa? Selami. Ya gitulah itu ya. Panggilannya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Kak Ilham enggak perkenalan diri dulu ya. Kan kita nggak tahu nih mahasiswa mana. Terus tadi sempat ke Usaha di itu. ke spill juga. Oh pengajar mana? Oh silakan. Oke, nama saya Ilham Syah. Gitu. Saya serang lagi studi S yang ketiga ya, Asik. SMA tadi SD, SMP, SMA. gitu ya. SMA saya lagi studi S3 doktoral di ITB Wih, mantap. di ISRD ya, Ilmu Seni Rupa dan Desain gitu. Oke, Gitu. mantap sekali. Cuman memang sebelumnya itu konon dulu sebelumnya saya pengajar. Konon katanya gitu ya. Pengajar dan masih sih di Swansea City ya di Bojong Soang. Bojong Soang. Telkom University gitu ya. Jadi saya harus ini kemarin saya kan digaji Oh, kayaknya, iya. jadi Oh, iya, harus menghormati ya, jadi harus sebut pride gitu. ya. Pride. Walaupun berusaha untuk menghindar. Di Teklom nggak jadinya. Di Telkom University ngajar apa? Ngajar desain komunikasi visual. Desain Cuman komunikasi menariknya teh visual. saya studi S3 mah jadi berkesenian seni rupa saya. Wah. Jadi Ya, tapi nggak terlalu nyebrang lah ya. cuman ini menariknya teh ditarik dari apa ya? Jadi kayak perjalanan hidup aja gitu. Nah, Jadi, coba diceritain tuh perjalanan jadi- hidupnya. Kenapa? Apa ini? Kenapa bisa disebut perjalanan hidup? Sampai subuh imannya ngobrol panjang. Jadi ketika saya awal lulus kuliah tuh kan sama semuanya money oriented ya. Jelas, cuan pokoknya ya, mah, ke cuan for Jakarta, life, ke betul. Jakarta jadi art director, terus akhirnya di perjalanan teh naon sih gini tuh gitu ya gitu. Oke, Ya kan oke. kita umur 35, 34 mau 30 mulai ke 40 kan udah mulai mencari meaning ya. Oh, Apa sih saya teh hidup teh untuk apa terus Oke. gitunya. Nah, kita perjalanan tahu nggak tahu di akhir dikasih jalannya ya banyak liku-likunya akhirnya Betul. jadi mengajar gitu kan. Oh, ternyata saya teh kudu babagi gitu kan. Oke. Nah, cuman di sisi lain ketika saya dari sisi berkarya itu sebelumnya ketika di Jakarta tuh saya sebagai desainer tuh kan mengerjakan untuk orang lain, mengerjakan untuk keperluan orang lain, gitu Betul. kan ya. Heeh. Nah sekarang tuh jadi akhirnya mulai mengerjakan untuk diri sendiri, berekspresi, bikin Jadi gitu. ekspresif aja gitu bikin ya. karya-karya, akhirnya sampai ikutan pameran-pameran. Oh, kok jadi ikutan pameran gitu. Wah, menarik, Ikut pameran menarik. berkesenian. Jadi ikutan pameran. Nah. Jadi yang tadinya sudah lulus kuliah, terus sempat cuan for life gitu, out of nowhere, mencari pemaknaan hidup dan ya. ke pameran. Nah, pengen tahu lebih jelasnya nih pamerannya pameran apa dan di mana, dan berarti ini sih pameran ini salah satu titik poin pemaknaan hidup ya Iya, nggak sih? betul, Oke, coba. insya Allah. Ya, sebenarnya ada banyak beberapa pameran ya, walaupun tidak seperti seniman yang udah namanya udah naik lah gitu. Duar, Saya ya. masih terhitung jari lah Oke, pamerannya. Ya, sempat pameran di Jakarta, pameran internasional. Nah, pas sekalian beberapa kali akhirnya mencoba untuk bukan mengadakan sendiri ya, emang ada teman-teman lah, tapi pamerannya di Cirebon gitu kan, karena background saya berkaryanya banyak Cirebon dan kebetulan Cirebon tuh dianggap sebagai Nusantara kecilnya, Nusantara kecil gitu. Sebutnya Nusantara Cirebon. kecil. Karena Oke. Santo etnisnya banyak, etnisnya banyak, tapi itu ngebentuk jadi si karakter karya seni tradisi di Cirebon. Oke, dan cukup kuat gitu ya, katakanlah kan, demikian. gitu. Akhirnya Oke, ketika oke. bikin pameran itu di dalamnya ya orang-orang yang memang fokus, nggak semua Cirebon, tapi fokus ke gimana memanfaatkan atau mengangkat lagi tradisi budaya atau itu diangkat untuk sebagai inspirasi karya gitu. Oke, berarti si pameran ini pernah menjalankan pameran di Cirebon. Ya. Pengen dijelasin kayak semisal detailnya apa yang ditunjukkan, apa yang dikaryakan, yang ditampilkan gitu. Nah, yang membuat spesial waktu itu apa? Salah satu yang mungkin yang spesial tuh pamerannya di Keraton. Wah, terbaik, Terus terbaik, dibuka terbaik. sama Sultan Sultannya, ya, Sultan sana. Jadi kesultanan, jadi sama mantap. sultannya gitu. Dan memang di sana karyanya
semua kalau diperhatikan namanya nama-nama tenar ya. Ada Setiawan Sabana, ada kemarin tuh ada siapa ya dari ada perupa dari di Australia, ada lintas ini ada yang di luar negeri juga gitu kan. Cuma tapi karya-karyanya berusaha berorientasi mengambil apa yang ada di Cirebon gitu. Dia bikin lukisan, ada yang bikin lukisan kaca, ada yang lukisan batik gitu ya, batik tulis gitu kan. Dan kalau saya lebih konsentrasi lebih ngangkat lagi seni lukis kaca. Seni lukis kaca. Karena kalau di Cirebon tuh udah mulai agak punah ya. Karena memang lukis kaca tuh menarik, cuman banyak resikonya karena kaca itu ya. Oh jadi itu seni lukis kaca itu emang khas Cirebon. Ada di beberapa, cuman Cirebon tuh termasuk salah satu yang khas gitu kan. Dan kuat lah ya. Kuat gitu. Baik. Nah, kalau karya saya sih banyaknya yang menarik dari apa yang saya kerjakan saat ini itu karyanya lebih ya itu ya yang lucu ya. Dulu saya bikin aja seneng, resepnya gitu nya bikin sesuatu yang abstrak, ornamen gitu. Gitu, tapi pas ketika perjalanan setelah bikin banyak karya, itu masih seneng aja bikinnya. Tapi ketika studi ini, menariknya studinya tuh ke situ juga jadinya. Ke situ situ menemukan bahwa maknanya hebat. Keningan yang saya selama ini saya bikin itu ternyata maknanya luar biasa gitu kan. Oke, gitu. Menarik. Jadi ini menarik nih buat teman-teman semua, terutama untuk para pelaku seni di luar sana gitu ya, para seniman yang mungkin pernah ada di fase aduh aing teh nanaonan gitu ya. Nyari duit udah, banyak enggak. Banyak iya juga pernah gitu, tapi ini kok hampa gitu nih dari yang tadi disampaikan sama Kak Ilham nih ya. Jadi intinya mah jalanin dulu gitu. Jalanin resepnya memang gini. Karena kadang ya mungkin dari beberapa ketemu orang dan itu juga selalu terjebak bahwa karena tidak tahu ini apa sih maksudnya akhirnya berhenti gitu kan. Yang dia itu ketika diteruskan sesuatu yang disukain gitu ya. Jalani yang dia sukain dan yang bisa dinikmati lah kasarnya. Beda yang disukai sama dinikmati benar-benar kayak harus diperjuangkan gitu. Jadi passion gitu ya. Nanti pada satu titik dia akan tahu bahwa ini tuh luar biasa sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang itu kan kadang berhenti kan karena udah ngerjain terus naon sih gitu kan. Kadang-kadang memang faktor ke masalah nggak menghasilkan lah atau nggak diakui lah. Ya itu tapi itu kan kalau istilahnya itu kulit luar lah, nikmatin aja gitu. Walaupun di balik itu ada kerjaan lain yang memang lebih ke money oriented gitu kan. Posisi saya sih lebih mempertanyakan selama ini tuh saya nyari untuk ngehidupin saya, nyari apa? Saya punya kemampuan berkesenian, mendesain gitu. Akhirnya saya dapat uang, tapi saya dari keahlian saya apa sih yang bisa saya kasih ke orang lain gitu kan? Itu yang pertanyaan itu sering nanya. Saya menak duit wae tapi buat orang lain yang istilahnya menghidupi ya, istilahnya saya jadi hidup dari itu tuh saya tidak memberikan apa-apa gitu kan. Menarik. Jadi ya sebenarnya saya juga dan mungkin beberapa teman-teman juga sempat mengalami ya kayak ketidaktahuan teh justru malah memunculkan keinginan untuk berhenti. Padahal justru ketika tidak tahu berarti bukan tidak tahu tapi belum tahu. Jadi udah gas ke gitu ya, jalani dulu gitu. Nikmati perjalanannya, nikmati setiap karyanya gitu ya. Yang penting harus bisa disadari bahwa saya teh resep pisan gitu ya. Saya diakui bahwa ini tuh saya fashion pisan di sini. Cuman kan ada fase-fase yang yaitu fase-fase aduh capek nggak jadi apa-apa. Nah itu jangan berhenti, terus saya nanti akan ketemu. Dan lucunya itu menariknya ya. Ketika passion itu meaningnya dapat, ternyata itu mulai datang gitu. Termasuk saya ini S3 saya itu dibiayai. Jadi saya tuh dapat beasiswa dari pemaknaan jadi lebih hidup jadinya ya. Jadi kuliahnya gratis, terus di situ tuh di akhir itu kan penelitian disertasi itu kan ada harus ngeluarin uang, ada tambahan juga nanti uang untuk uang penelitian. Ya akhirnya fine aja hidup tuh gitu kan. Menarik. Justru ketika sudah menemukan titik di mana ditemukan pemaknaannya, hidupnya jadi lebih ringan. Akan berdatangan. Berdatangan ya. Menarik. Nah, kita mau nyambungin dikit nih kita akan membicarakan tentang creativity ini ya. Kan tadi sempat mendengar bahwa pernah menggelar pameran yang cukup bermakna itu di Cirebon.
Dan kebetulan juga Creativity Pernahnya di Cirebon. pernah di Cirebon Pernah gitu. ikut nimbrung pernah. Oh itu. ikut nimbrung, ikut ya. nimbrung apanya tuh kalau boleh tahu diceritain waktu itu? Ah, cuman ngeliatin aja. Terus saya ketawa, kapanasan. Cirebon teh panas. Kapanasan, geus biasa saya Pak. Nah berarti kan waktu itu melihat bagaimana mural di Cirebon gitu ya. Tanggapannya gimana nih perihal apa ya maksudnya saya ingin bertanya perihal mural terutama di mata seniman sekaligus katakanlah akademisi lah ya. Siap, melihat bagaimana mural itu terpampang di tempat publik. Nah, coba pengen tahu. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang ini ya rada-rada sok-sok ngelmu teh. Asik. Ini sekarang Mural. menjawab sebagai dosen nih. jadi dosen gitu berubah. Sebenarnya gini, si mural itu kan termasuk seni kan ada dua fungsi ya secara mendasar tuh fungsi Oke. pribadi dan fungsi sosial. Kalau saya bikin lukisan ya itu fungsi personal. Saya ekspresi, saya tuh punya pengalaman luar biasa itu kayak kalau diungkapkan tuh kayak bisa jadi suatu yang luar biasa ketika dibikin lukisan. Akhirnya wow gitu ini terus akhirnya ketika bisa dinikmatin orang itu ya itu mah nilai plusnya tapi pada dasarnya saya berekspresi. Tapi ada seni yang fungsi sosial. Salah satu bentuk seni yang berfungsi sosial adalah desain karena memang untuk orang lain kan. Orang jadi hidupnya lebih mudah, betul, orang betul. lebih mengerti tujuan hidupnya, orang lebih bisa menikmati gitu kan. Dan ada juga yang seni murni ya, kan itu kan desain itu kan lebih ke industri ya. Ini ada Betul. seni murni yang memang ada fungsi sosial yaitu termasuk mural. Kan di situ kan ketika ada gambar kan tidak hanya gambar, ada pasti ada Betul. meaningnya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada pesannya yang disampaikan Tapi gitu. pesan yang disampaikan berbeda dengan desain. Desain kan mungkin akan jualan, akan menawarkan satu produk atau akan menyampaikan tentang satu ideologi atau apa gitu kan. Betul. Kalau ini sebenarnya pure mungkin bisa bicara tentang suatu yang tema-tema yang bermanfaat bagi sosial gitu kan ya. Wah, gimana hidup lebih nyaman, hidup. Pada dasarnya juga ketika melihat pun orang nyaman ya si mural itu akan membuat memberi energi yang bahwa nyamannya di sini tuh karena apa? Kan ada yang dilihat, ada yang dinikmati gitu kan. Betul. Cuman memang yang penting adalah mungkin kemarin dilihat bagi saya cukup berhasil lah menemukan ikon-ikon Cirebon akhirnya diaplikasikan dalam lukisan. Ya betul. Dan itu akhirnya menginspirasi juga. Oh ternyata seni tradisi itu bisa dibikin jadi keren loh gitu kan. Nggak harus terjebak di wah itu harus jadi wayang, harus jadi topeng itu. Tapi ketika dimuralkan itu ini bisa jadi suatu yang Iya, biasa ada kreasi yang lebih meaningful dan lebih keren gitu ya. Iya, Pesannya tersampaikan dengan mudah gitu. gitu ya. Nah, ini juga sama halnya terjadi kan kalau di Cirebon tuh setahu saya ya, seingat saya dulunya tempat yang dimural di Cirebon itu bukan kurang terawat juga ya, sepi lah gitu. Wah itu mah poek lah. Poek sepi gitu. Tempat publik, ruang publik sudah disediakan tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, entah itu untuk berkumpul segala macam. Tapi setelah hadir Creativity gitu, setelah hadir komunitas mural Bandung di sana ngemural, dan ternyata sekarang jadi tempat yang lebih hidup lah, lebih hidup gitu, lebih manusiawi lah katanya. Betul, meskipun ya panas mah masih gitu ya. Gitu. Itu setelah itu jadi jauh lebih ada satu tempat yang ini kayaknya layak untuk dikunjungi, untuk foto-foto gitu. Walaupun memang itu jadi problemnya ada memang lokasi yang nanggung gitu ya, mungkin jadi akhirnya tuh bukan di sentral yang memang aktivitas yang itu, jadi memang rame mungkin hanya di weekend atau di itu aja teman hari-hari bisa kosong gitu. Ya tapi setidaknya di public place ini yang tadinya sepi, yang tadinya tidak terperhatikan lah justru oleh masyarakat sekarang menjadi pusat perhatian bahwa wah kita kesana yuk, kita foto-foto di sana atau apa gitu ya, keren banget. Nah ini juga Kak nyambung banget nih sama Creativity 2022 yang rangkaiannya dimulai di Kota Depok nih. Sebagai informasi ya, jadi di 2022 ini Kota Depok itu menyambangi salah satu daerahnya di Situ Rawakalong. Situ Rawakalong di Depok. Nah, jadi Situ Rawakalong ini merupakan salah satu danau alami yang ada di Kota Depok, tepatnya di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. Nah, jadi ini ya termasuk ruang publik, tapi orang-orang taunya cuman ya ada danau doang gitu ya, mungkin warga sekitar cuman olahraga atau dagang gimana gitu. Dan memang tempatnya berhubung mungkin dekat danau gitu ya, jadi
Dan namanya juga rawa lah dalam tanda Iya. kutip gitu. Jadi ya Kurang terawat atau kurang terawat atau gimana gitu. Nah, tepat sekali sama halnya kayak waktu itu terjadi di Cirebon, terjadi juga di sini. Jadi ketika Creativity datang untuk memural tempat itu, alhamdulillahnya jadi lebih indah, jadi lebih hidup, keren lebih hidup, ya. gitu, Pak. Jadi Siap. keren bisa. Percayalah, percaya. Wow, percaya banget sama Percayalah Creativity sama ya. Creativity lah. Oke. Kak Ilham pernah nge-mural nggak? Enggak sih, tapi Oh. kalau nempel-nempel di dinding mah osok lah. Asik. Nempel-nempel di dinding. Nempel di dinding Jadi gitu ya. kalau saya Oke. lebih bukan mural, lebih ke inilah yang lebih modern. Jadi di print digital, tempel di dinding gitu kan, lebih ke situ. Ya medianya sama. Medianya sama, ya, sih. Nah terus ini juga nih, saya juga mau menginformasikan bahwa Creativity Movement ini punya misi yang lebih besar untuk tahun ini tentunya. Karena di tahun ini di awal kan sudah ke Depok dan juga ke Garut salah satunya gitu, baru 2 kota. Dan misi yang besarnya itu adalah mendukung salah satu tajuk yang didepankan oleh Jabar 1 ya, Ridwan Kamil. Tajuknya itu adalah Jabar Juara, Indonesia Juara. Nah, jadi mengedepankannya adalah dari visualnya yang sangat mendukung. Yang pertama pasti mengangkat tema di tempat tersebut gitu, ciri khas segala macamnya gitu. Dan dari setelah pemanfaatan itu terjadi, ruang publik yang menjadi lebih bermanfaat dan menjadi ruang kreasi yang mendukung si Jabar Juara, Indonesia Juara itu. Soalnya kalau saya ini ya berdasarkan apa yang saya pahami dan itu ya, harusnya kalau memang tagline itu dimunculkan itu ya, Betul? harusnya memang harus bisa juara karena luar biasa itu Ya, kalau ya. apalagi ngomong tradisi ya. Sorry nih saya Wow. jadi tradisi ini ya. jadi pejuang tradisi gitu. Oke. Tapi luar biasa banyak pisan itu teh. Tinggal berani untuk mau ngangkat lagi dan istilahnya tong khawatir sama stigmanya, jalan aja udah pas itu banyak pisan lah. Saya itu ini Cirebon lagi sebagai Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat betul, itu kan betul. saya bisa mengklaim bahwa itulah Nusantara kecil gitu. Oke. Dan itu segala hal yang istilahnya yang jadi masa lalunya Indonesia ya, masa lalu Nusantara terkumpul di sana. Terus kalau memang ke Garut, luar biasa juga Garut tuh. Terus tuh ke daerah ke Kerawang, dan itu kan semua jalurnya itu ya dari Indramayu, Cirebon, Indramayu terus ke Kerawang baru ke Bandung. Itu tuh kalau ditelusuri luar biasa. Bisa ngelihat bisa ngelihat evolusi dari dari wayang kulit, terus wayang cepak jadi wayang golek. Itu tuh Evolusinya gitu itu ya, kayak sirkulasi luar biasa. Dan evolusi. itu tuh kalau dilihat yang mungkin secara bahasa berbeda, tapi secara meaning tanya sebenarnya menyampaikan hal yang sama. Ada misi yang sama pada gitu, dasarnya luar biasa, Mbak ya. gitu. Jadi kalau mau di gua mah yang mau juara lah. Oke. Ini berarti kalau setelah ditilik-tilik ya, berarti Creativity dan juga Kak Ilham ini kayaknya mengalami hambatan yang sama ya, perihal tadi juga sebutin. Berhubung mengangkat tradisi ataupun ya budaya setempat, mungkin kan ada ketakutan bahwa ngapain ngangkat tema yang seperti itu, kuno, ketinggalan zaman. Tapi kan kalau memang ternyata pemaknaannya ada di situ dan ternyata di package dengan lebih baik, jadi lebih meledak ya nggak sih? Iya, harusnya insya Allah kan. Dan itu makanya pentingnya sih fungsi dari kreativiti ini untuk meng-create itu, mengemas ulang ini jadi sesuatu yang memang Jadi lebih gitu, bisa lebih diterima gitu kan, lebih Oke, menarik. Nah, agak berat ya obrolannya, jadi agak ngap banget ya. Sekarang nih kita udah ngobrol-ngobrol tadi, sebelum kita lanjut ngobrol dan juga nanti kita bakal nonton prosesi dan juga hasil mural di Depok. Nah, Oke, kita bakal nonton. Tapi sebelum ke sana, ya. saya mau ngajak Kak Ilham dan juga teman-teman di YouTube semuanya yang di rumah buat nonton nih. Kita diselingi dulu ada sajian musik dari Revolution by Komuji Indonesia. Saksikan. Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit kami berinovasi.
dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Burung bersahutan di sebelah rumah, beradu suara mesin di ujung jalan. Kain-kain bergantungan di tali jemuran, radio bapak mengiringi keriuhan. Parau tukang sayur memanggil jiwa rumpi para ibu. Salam sapa sayang rukun tetangga, RT 2 rumah kami yang kami cinta. Oh bahagia hari ini, hangat kami lawan dinginnya pagi. Oh harmoni, hidup pada untuk disyukuri. Tuhan jagalah permai kampung kami, sampai kelak mentari terbit di lain sisi. Sampai nanti-nanti saat hidup tak bersemat usia. Oh bahagia hari ini, hangat kami lawan dinginnya pagi. Oh harmoni, hidup pada untuk disyukuri. Tuhan jagalah permai kampung kami, sampai kelak mentari terbit di lain sisi. Sampai nanti-nanti, sampai nanti-nanti. Tuhan jagalah permai kampung kami, sampai kelak mentari terbit di lain sisi. Sampai nanti-nanti, sampai nanti-nanti, sampai nanti-nanti, saat hidup tak bersemat usia.
Itu dia penampilan musik dari Revolution by Komuji Indonesia. Wah, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi cukup berat ya. Agak berat mah enggak ya, cuman menguras pikiran gitu ya. Hampura. Gak apa-apa. Tapi itu emang insight, itu emang Insight. emang cukup, emang butuh banget gitu ya. BTW, by the way, mau sedikit ngejelasin nih Revolution itu apa ya. Mangga. Jadi Revolution ini adalah salah satu rangkaian workshop inkubasi untuk para musisi-musisi di Bandung dan di Jawa Barat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi para musisi supaya bisa bikin lagu sendiri. Dan itu sudah diselenggarakan tahun 2020 ya hingga 2021. Sudah berjalan 4 rangkaian dan menghasilkan 6 kali 4, 6, 12, 24 musisi Revolution. Salah satunya yang tadi. Untuk lihat yang lainnya bisa cek di YouTube Komuji Indonesia. Tinggal search Revolution Komuji Indonesia. Gitu. Itu dia. Sedikit informasi. Dikasih informasi. itu dari Siap. TikTok Pak. Itu Pak, kayak gitu. Gitunya. Alright, sekarang nih tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan sebelum kita mau nonton nih prosesi dan Siap. hasil di Depok. Saya mau nanya sedikit lah Mangga. satu pertanyaan. Kesannya setelah melihat bagaimana Creativity ini menggaungkan gerakan mural di public place, menggaungkan seni-seni visual yang ditempelkan, itu temanya tentang tradisi setempat, budaya setempat. Nah, pengen tahu nih kesannya di Kak Ilham tuh kayak gimana? Kesannya gini, kita tuh masuk ke era digitalnya, era sosmednya. Betul. Dan itu tuh kebayangkan di sosmed tuh sesuatu yang memang kulit luar, cuman itu ya, apalah TikTok gitu unggul gitu ya. Tapi masalah kan dinikmati ya. Betul. Dan itu tuh bukan suatu yang kasarnya, eta mah butut harus dilawan, bukan harus dihilangkan, nggak bisa juga. Dan itu mah udah gerakan massal, masif gitu ya. Makanya perlu ada penyimbangan kan. Itu yang penting kan penyimbangan. Dan saya rasa si Creativity ini sebagai bentuk penyimbangan itu gitu. Oke, kalau di situ bicara-bicara yang ya hiburan kulit luar yang cuma saat ini yang punya makna tapi tetap bisa dinikmati dan punya makna adalah ini gitu. Jadi pengimbang itu. Jadi mengingatkan bahwa tong di dinyawai sih ini juga ada. Dan itu tuh yang menarik juga, ini kan bicara tentang suatu yang fisikal ya. Suatu yang bersentuh walaupun sekarang tuh setelah insya Allah pandemi beres itu ya. Amin. OTW endemik nih. Endemik kita jadi pandemi udah beres, akhirnya orang tuh jangan sampai kehilangan momentum bahwa saya tuh butuh sesuatu yang kemarin tuh udah bosan lah serba online tuh. Yang fisik tuh ada nih tawarin. Ada nih yang bisa gitu. dinikmati. Jadi ya jangan terlalu terjebak di dunia digital. Gitu. Mata juga perlu disegerin nih, nggak cuma ngelihat layar handphone atau layar laptop. Bisa disegerin ngelihat keluar. Tapi tidak gitu. hanya segar, tapi ada sesuatu yang bermakna dan mungkin bicara tentang kita teh dulu begini ya. Itu kan penting itu ya. Makanya memang kuncinya adalah hal-hal yang apa yang ditampilkan di dalam si mural itu punya makna, punya fungsi yang lebih, itu sifatnya itu ya, seni yang fungsi sosial itu. Wah, mantap sekali. Oke. Itu ya kesannya dari Kak Ilham. Dan untuk ngasih tahu nih, maksudnya penyeimbang teh apa sih? Emang sepenting itu, apakah sehebat itu? Nah, ini buktinya. Sekarang saya mau ngeliatin juga, ngajak Kak Ilham dan juga para penonton di rumah gitu ya, yang sudah nonton standby di YouTube. Kita akan menyaksikan prosesi dan juga hasil mural di Depok by yang di dalam rangkaian Creativity diselenggarakan oleh komunitas Mural Bandung. Sekarang kita akan saksikan Creativity Depok. Mungkin perkenalkan Pak, nama saya Alga. Kebetulan saya PAC acara kegiatan ini, kegiatan mural ini. Kami dari Bandung.
Jawa Barat, khususnya lagi Kota Depok. Dan ini juga salah satu bentuk revitalisasi yang cukup berhasil ya. Tungguin ya. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri, siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Wow, mantap banget, jauh banget dari yang awal tadi Yang awal video ya, yang Siturawa Kalong, dan setelah melihat prosesi dan hasilnya, hihihi, jadi lebih adem sumpah tempatnya. Setuju nggak Pak? Setuju sekali. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Kak? Setuju. Jawaban udah beda, setuju. Iya. Dan ternyata tempat ini pun ya, Siturawa Kalong juga didatangi oleh rangkaian Creativity juga untuk mendukung program revitalisasi ruang terbuka publik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini juga salah satu ruang publik yang menjadi fokus Pemprov Jawa Barat untuk direvitalisasi. Dan ternyata yang lebih kerennya lagi, ini tuh bertemakan pembangunan infrastruktur Jawa Barat dan sanitasi air. Sanitasi air ini Sanitasi. kan jadi nyambung sama danau. Iya, jadi nyambung sama danau. Coba nih, tadi setelah menonton pengen tahu nih tanggapannya dari Kak Ilham gimana? Tanggapan sayanya, ini gara-gara Iko Muji kayaknya jika kayak vokalis sih. Asik. Megang mic-nya teh. Musisi gitu. Musisi gitu ya. Ini yang saya tangkap ini menarik. Ini
karena mungkin biar bedanya itu ya si tanggapannya rada-rada Asik. ngelamu gitu. Rada gaji. Ada dua hal yang saya tangkap yang menarik itu. Pertama adalah dilihat itu bahwa itu kan sebenarnya ini tuh pada dasarnya menyampaikan informasi kan, informasi bahwa betul. sudah melakukan ini, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu kan. Ah, Akhirnya I enggak see. dan kebayang kalau dibikin jadi sebuah laporan di dalam di media itu siapa yang baca itu. Nah, Betul tapi ketika sekali. dibikin itu akhirnya jadi selain bisa dinikmati tapi punya informasi yang didapat gitu kan. Betul. Nah, sisi yang lain yang mungkin yang lebih deep gitu ya, lebih Oh, dalam gitu ya. Kebayangnya orang di situ menikmati danau, ya dia pasti punya pengalaman yang beda loh lihat air, lihat gitu kan. betul. Dan akhirnya ketika diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk mural itu, ternyata di situ pun ada ekspresi, ada apa ya, ada rasa yang berbeda juga yang sebenarnya jadi bukan berarti bersaing ya, tapi melengkapi rasa ketika menikmati danau itu dan rasa menikmati si lukisan. Si mural itu. Gitu. Ya, Jadi ya, bagi saya sih apa yang dilakukan Pemprov tuh ya ini salah satu bentuk yang all out gitu. Jadi nggak sekarang cuman revitalisasinya aja, tapi betul. cara apa ya? Secara yang nyampe ke masyarakat itu jadi suatu yang apa ya? Yang nggak biasa dan bagi mereka tuh bisa dinikmati, tapi ya baliknya tuh punya makna itu kan ya. Betul. Gitu. Jadi kerasa juga sih kalau misalnya dapat informasi gitu entah dari WhatsApp atau dari ada surat datang telah selesai revitalisasi bla 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 kayak Ya, biasa aja ya gitu lah, kan. gitu. Tapi ternyata dengan packaging seperti ini sekaligus menginformasikan bahwa wah ternyata udah bikin ini, udah bikin ini, udah bikin ini. Iya, jadi lebih keren dan Kan- juga tadi melihat dari visual-visualnya desain-desainnya tadi juga sangat menggambarkan situ Rawakalong ya. Iya. Sampai dibuat lebih indah gitu kayak tadi itu welcome to situ Rawakalong kan jadi lebih friendly gitu Iya. ya ternyata. Mungkin ketika ngelihat situnya itu ketika memang udah direvitalisasi nggak ada gambar itu ya oke, ada perubahan. Tapi dengan ada mural itu ada perubahan ya. Oh perubahannya ini nih Jadi terlihat jadi gitu ya. terlihat. Dan nggak mungkin Oke. itu masyarakat itu langsung nyelam ke bawah atau ada apa di seandainya itu ada di bawah nyelam itu berubah. Nggak mungkin ya. Wah mantap sekali. Berarti sepakat nih ya untuk teman-teman juga di sini Kak Ilham juga sepakat bahwa Creativity Depok sukses. Mantap sekali ya. Oke. Tadi cukup memuaskan mata ya setelah melihat prosesi dan hasil dari mural di Creativity Depok gitu ya. Dan itu pun menandakan bahwa kita sudah mencapai di penghujung acara. Alhamdulillah ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol banyak banget, banyak insight, banyak wawasan gitu. Terus saling menanggapi satu sama lain perihal mural dan juga perjalanan pemaknaan hidup Kak Ilham. Dan sebagai penutup talk show saya ingin meminta Kak Ilham untuk menyampaikan closing statement berupa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat umum atau para seniman. Pesanan kesannya. Iya. Berat. Untuk seniman-seniman yang masih tersesat mungkin nggak ada yang tahu kan ya. Silakan ini untuk seniman yang sudah menemukan makna hidup. Silakan. Ya, mungkin agak mengulang aja yang di awal ya. Ketika memang pada akhirnya tiap orang kan di titik itunya buat apa sih, ngapain sih saya ngapain gini-gini itu kan itu ya. Saran saya itu ya jalanin, kalau itu memang bisa dinikmati dan memang itu jadi fashionnya, jalanin nanti ketemu gitu kan. Dan pada akhirnya tuh kita tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan itu ternyata tidak hanya meaning buat kita, tapi punya fungsi kebermanfaatan buat sosial. Seperti yang mural ini kan. Saya yakin lah yang membuat terutama itu Kang Alga gitu ya. Oh jelas. Itu kan passion itu. Iya. Sok disuruh dibayar kayak mau udah dia mah. Ya, mumpung nggak ada orangnya. Ya, gitu. Tapi dengan passionnya dia ternyata akhirnya yang dibikin tuh punya bagi dia adalah suatu ekspresi yang bisa dinikmati sama orang lain. Satu sisi lain apa yang dibikin pun punya fungsi ke masyarakat gitu. Jadi pertama ada informasi, kedua adalah memberikan pengalaman yang lebih gitu. Tidak hanya datang ke tempat itu dan saya datang ke tempat terbuka, tapi gara-gara adanya mural itu saya dapat makna yang berbeda, dapat yang kenikmatan yang beda nih di sini dengan ada itu gitu. Yang awalnya mencari pemaknaan hidup sendiri, setelah ditemukan ternyata bisa memberikan makna untuk orang lain. Mantap sekali.
Iya, terima kasih Kak Ilham Sama-sama. atas closing statementnya juga. Terima kasih juga sudah hadir, sudah memberikan Alhamdulillah. wawasan, insight yang bermanfaat untuk saya pribadi juga dan juga Sama-sama. untuk teman-teman di rumah yang nonton nih di YouTube ya. Terima kasih banyak. Dan tak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruhnya yang mendukung acara ini. Tentunya terima kasih kepada Creativity Movement dan juga terima kasih kepada yang menyelenggarakan Creativity Movement, ada komunitas mural Bandung, dan acara ini juga didukung oleh Komuji Indonesia dan Inara. And last but not least, terima kasih kepada Bank BJB yang sudah menjadi sponsor acara ini. Terima kasih dan juga untuk seluruh kru yang bertugas, terima kasih banyak atas kerja kerasnya hari ini. Semoga berkahnya berkali-kali lipat lebih besar ya. Amin. Alhamdulillah dan tidak berserah cinta ya. Wah, oke. Ini tutupnya gimana ya? Oh iya, ada penampilan musik. Oke, untuk menutup acara hari ini, kembali lagi saya ucapkan terima kasih ke semuanya. Terima kasih ke terima kasih kepada Kak Ilham yang sudah Sama-sama. hadir. Juga terima kasih yang sudah nonton. Baik, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Terima kasih sudah nonton Creativity Movement 2022 Chapter Depok. Dan untuk menutup acara hari ini, mari kita saksikan sajian musik dari Revolution by Komuji Indonesia. Sampai jumpa. Cinta lah yang satukan. Kita dari perbedaan, terima sajalah walau kadang tak sehati, karena semua itu karunia yang Tuhan beri. Semua sama dalam satu ambisi untuk saling melengkapi. Kita satu, selaraskan hati, kita unik, selaraskan kalbu. Dunia sangatlah indah jika kita warnai dengan cinta damai untuk semua insan. Kita hasrat untuk bersama, terima sajalah walau kadang tak sehati, karena semua itu karunia yang Tuhan beri. Semua sama dalam satu impian untuk menggapai mimpi dan cita-cita kita. Kita satu, selaraskan hati,
Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri.